Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak sekolah minggu GKA Sion dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Lause Leni hari ini dalam ibadah sekolah minggu GKA Sion. Kalian semua pasti ada sukacita ya. Kita hari ini mau bertemu ada di dalam ibadah ini karena kasih Tuhan. Karena itu Lause Leni mau ajak kita semua berdiri dulu. Kita berdoa dulu sebelum kita menaikkan pujian ini. Setelah berdoa, kita akan menyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Everyone, put your hands together, close your eyes, let us pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau hari ini adalah harinya Tuhan bagi kami, yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami datang ke rumah Tuhan, walaupun secara virtual, untuk beribadah. Tolong kami Tuhan, untuk memasuki ibadah ini dengan hati yang bersuka cita. Karena kami akan bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan teman-teman kami di dalam ibadah ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Luar biasa ya anak-anak, kalau kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah walaupun masih secara virtual, kita tetap harus bersuka cita. Kita mau bilang nih, Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh luar biasa, besar dan perkasa bagi kita. Tuhan yang mengasihi kita dengan luar biasa. Karena itu kita anak-anak yang sudah dikasihi Tuhan ini mau belajar untuk mengasihi Tuhan kita. Dari kepala sampai ke kaki kita mau bilang Tuhan itu satu-satunya Tuhan di hidup kita. Oke? Tetap berdiri, sukacita, semangat, kita naikkan pujian ini. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia.
puji Sang Raja, besar dan perkasalah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Luar biasa anak-anak ya. Hanya siapa? Coba Losel ini pengen dengar. Hanya siapa? Yes, betul sekali. Hanya Yesus Tuhan dan Raja kita, satu-satunya yang gak ada yang lain. Karena itu kita mau belajar mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Amin. Amin ya. Nah anak-anak, beberapa hari yang lalu itu kan kalian mungkin bagi sebagian daripada kalian merayakan bersukacita bersama dengan keluarga kalian melalui makan malam bersama di waktu Imlek, begitu kan? Bahkan mungkin ada beberapa di antara kalian juga yang mendapatkan angpau gitu ya. Nah hari ini Losel ini mau mengajak kita untuk bersukacita. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah menjadi Raja di hidup kita. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Dia yang sungguh luar biasa. Kita akan masuk di dalam satu lagu untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini lagu dalam bahasa Mandarin. Mungkin sebagian dari kalian agak susah, tapi kita mau sama-sama belajar lagu ini. Lagu yang sangat sederhana, lagu yang menceritakan tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan ini mau belajar sungguh-sungguh, berdoa, memohonkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan Yesus itu tadi, Tuhan dan satu-satunya di dalam hidup kita. Yuk kita nyanyi sambil belajar lagu ini sama-sama. Woyao Cang Cang Tau Kau Yesus. Woyao Cang Cang Tau Kau Yesus, Bao về tin trên vô tư sang in. Yesus si hoàng tình quốc cao cao, Woyao Tau Kau ya Tau Kau. Woyao Cang Cang Tau Kau Yesus, Bao về tin trên vô tư sang in. Yesus si hoàng tình quốc cao cao, Woyao Tau Kau ya Tau Kau. Woyao Cang Cang Tau Kau Yesus, Bao về tin trên vô tư sang in. Yesus sinh hoàng, Woyao Tau Kau, Woyao Tau Kau ya Tau Kau. Nah anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu memberikan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dan hati kami untuk taat melakukan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Wah, semuanya sudah mandi, sudah duduk cantik ya. Anak-anak, masih ingat nggak bahwa Tuhan Yesus itu ada murid loh? Tuhan Yesus punya murid. Nah, kalau anak-anak ingat sekarang anak-anak punya apa? Guru. Anak-anak belum punya murid tapi punya Bu Guru. Nah, Bu Guru, Pak Guru ini punya murid. Siapa? Ya anak-anak gitu ya. Nah, Tuhan Yesus juga punya murid. Ada berapa orang? Oh, ada yang sudah teriak
12 orang, betul sekali. Nah, kemanapun Yesus pergi, ketika menyembuhkan orang sakit, ketika Tuhan Yesus berbicara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata, 12 orang muridnya ini selalu ikut kepada Tuhan Yesus ya. Kemanapun Tuhan pergi, mereka ikut. Nah, satu waktu Tuhan Yesus yang mengasihi murid-muridnya ini mengajak murid-muridnya untuk makan bersama. Lapar, siapa udah makan? Ada yang belum ya? Nah, Tuhan Yesus mengajak mereka, ayo kita mau makan ya. Tuhan mengajak mereka mau makan perjamuan. Nah, zaman dulu tidak bisa telepon. Mungkin anak-anak pernah lihat papi mami mau pesan makanan, telepon Grab. Halo, mau pesan makanan, atau telepon restoran gitu ya. Nah, kalau zaman dulu tidak bisa, semua harus disiapin sendiri. Lalu murid-murid Yesus ini mereka menyiapkan makanan karena Yesus adalah guru dan Tuhan, sehingga mereka melayani Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang senang mereka menyiapkan makanan. Tapi yang mengejutkan setelah mereka menyiapkan makanan dan sebagainya, kan mereka habis melakukan perjalanan tuh kaki mereka mah kotor gitu ya. Tiba-tiba Yesus bangkit, buka jubahnya, lalu ambil kain, ambil baskom, diisi sama air, lalu Yesus datang ke murid-muridnya. Terus ngapain? Cuci kaki, membasuh kaki murid-muridnya. Murid-muridnya bingung. Kenapa ini? Kakinya kok dibasuh, dicuci sama Yesus gitu ya. Sehingga sampai kepada yang namanya Petrus. Waktu Yesus mau basuh kaki Petrus, Petrus bilang gini, jangan, kenapa kamu guru dan Tuhan membasuh kakiku? Enggak mau. Tapi Tuhan bilang gini, kamu bilang aku guru dan Tuhan, aku melakukan ini untuk melayani. Kalau kamu nggak mau, nanti kamu nggak menjadi bagianku. Petrus bilang, enggak, kalau gitu oke, basuh kepalaku sama tanganku juga ya, katanya gitu ya. Si Petrus dia mau semuanya ya. Lalu akhirnya apa? Yesus membasuh semua. Lalu setelah itu Yesus bilang begini, kamu tahu aku guru dan Tuhan. Siapa? Guru dan Tuhan. Lagi siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu tahu aku guru dan Tuhan. Itu betul, itu tepat ya. Tapi aku juga mau kamu melihat apa yang aku lakukan, yaitu melayani satu dengan yang lain. Apa itu melayani? Melakukan sesuatu untuk orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, melakukan pekerjaan yang orang juga sedang kerjakan, mungkin papa, mungkin mama, supaya meringankan. Jadi nggak boleh malas, nggak boleh dikit-dikit mau air, mau pipis, mau makan, udah gitu aja nggak boleh. Harus mau makan, tapi terus misalnya bantu ambil piring. Mau minum, pergi dekat ke tempat minum. Mungkin papi mami melarang kita untuk ambil sendiri karena takut pecah, nggak apa-apa ya. Ya kita bisa datang deketin. Jadi nggak boleh duduk seenak-enaknya. Abis mainannya diapain? Diberesin. Itu bagian melayani ya. Kalau satu waktu kita tahu ada teman kita sakit, kita doain, itu juga melayani. Melayani itu begitu ya. Iya, saling menolong, membantu satu dengan yang lain ya. Jadi tidak boleh malas, tidak boleh seenaknya, tidak boleh. Harus saling melayani. Apa? Saling melayani. Sekali lagi, saling melayani ya. Walaupun aku masih kecil, aku mau melayani. Oke? Tuhan Yesus sayang kita, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mau saling melayani. Seperti Tuhan telah melayani murid-murid Tuhan, kami juga mau menjadi pelayan-pelayan yang kecil. Melayani satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau berkati kami. Terima kasih untuk papi mami yang Tuhan berikan. Ada Mbak juga di rumah yang terkadang Tuhan boleh pakai menolong kami. Ada lause-lause di gereja, ada guru, mister di sekolah. Semuanya kami mau Tuhan, ketika mereka melayani kami juga belajar menjadi murid yang melayani. Terima kasih, berkati kami semua dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Nah anak-anak, bagaimana firman Tuhannya tadi? Lause ini diberkati dan kalian semua pun pasti diberkati. Nah, untuk ayat firman Tuhannya atau ayat hafalannya terambil dari Yohanes 13
ayat 15. Sekali lagi, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Anak-anak, untuk persembahan, kalian semua bisa memasukkannya melalui celengan yang sudah dibagikan kepada kalian. Atau bisa juga Papa dan Mama minta untuk ditransfer ke nomor QRIS yang ada di samping ini, atau juga nomor rekening yang ada di deskripsi di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.